Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mahdi, NPM 222220018 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Teknologi Pendidikan, Universitas Batu Raja. Yang terhormat kepada dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Henirita MPD. Di sini saya akan mengumpulkan tugas dari Bu Heni, mata kuliah teori belajar dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu teori kecerdasan ganda. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pada tahun 1983, Howard Gardner berhasil mengidentifikasi 7 macam kecerdasan yang kemudian dikenal sebagai kecerdasan ganda atau multiply intelligence, atau biasa yang disingkat dengan nama MI. Ketujuh jenis kecerdasan tersebut adalah musical rhythmic intelligence, bodily kinesthetic intelligence, logical mathematical intelligence, visual spatial intelligence, verbal linguistic intelligence, intrapersonal intelligence, dan intrapersonal intelligence. Dalam perkembangannya, setelah bertahun-tahun ditambah satu jenis kecerdasan lagi sehingga menjadi 8, yakni naturalistic intelligence. Yang pertama ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk menghasilkan dan mengapresiasi musik. Kemampuan ini meliputi bernyanyi, bersiul, mengingat melodi, memahami tangga-tangga nada, dan membuat komposisi musik. Ada kecerdasan kinestik. Jenis kecerdasan ini berkaitan dengan pengendalian gerakan tubuh, pengendalian gerakan badan. Ini terletak di korteks motoris dengan setiap belahan otak mendominasi atau mengendalikan gerakan badan di sisi berlawan. Orang yang cerdas secara kinestik akan lebih mudah menirukan dan menciptakan gerakan. Yang ketiga, ada kecerdasan logical mathematic. Bentuk kecerdasan ini telah banyak diteliti oleh para ahli. Adalah kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika secara efektif. Yang lebih mudahnya dijelaskan, kalau kecerdasan logical matematik ini adalah suatu kecerdasan yang biasa terletak pada orang-orang yang pintar matematika. Keempat, ada kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial ini adalah kemampuan seseorang dalam memahami, membayangkan, dan mengingat suatu tempat yang pernah dikunjunginya. 5. Ada kecerdasan visual linguistik. Kecerdasan verbal linguistik adalah kecakapan untuk menyusun pikiran secara runtur serta menggunakan verbal secara kompetensi. Contohnya seperti menulis, membaca, dan berbicara. 6. Ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan dan keterampilan seseorang dalam menciptakan suatu relasi dan mempertahankan relasi tersebut hingga kedua belah pihak saling diuntungkan. Terakhir ada kecerdasan naturalistik. Kecerdasan naturalistik adalah kecerdasan untuk mengenali sesuatu di lingkungan sekitarnya, seperti mengenali binatang, tumbuhan, dan kondisi cuaca alam di sekitarnya. Terima kasih. Baik, itulah ketujuh teori dari Bapak Howard Gardner. Dan di sini selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari apa yang saya bacakan yang di awal tadi. Kesimpulan dari teori yang dicetuskan oleh Bapak Howard Gardner adalah kecerdasan ganda. Kecerdasan ganda yang telah dinyatakan oleh Howard Gardner sangat penting untuk mengubah proses pendidikan yang terjadi saat ini, karena seseorang memiliki lebih dari satu intelijensi yang dapat dikembangkan seperti bahasa, logis, matematis, visual spasial, kinestik, interpersonal, intrapersonal, musikal, dan naturalis. Pengoptimalan segala potensi yang dimiliki seseorang melalui penerapan kecerdasan ganda juga dapat didukung oleh pengembangan kecerdasan ganda dalam pendidikan agama. Pendekatan skolastik dalam pembelajaran sangat mementingkan aspek-aspek akademi yang cenderung memberikan tekanan pada perkembangan intelijensi
yang terbatas pada aspek kognitif, sehingga manusia telah direduksi menjadi sekedar aspek kognitif. Kondisi ini memicu terjadinya masalah-masalah sosial yang disebabkan oleh lemahnya sosial kapital, sehingga generasi muda kurang memperoleh bekal keterampilan untuk hidup. Baiklah, cuman itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada ibu dosen pembimbing saya, dosen Ibu Heni Rita MPD. Dan saya akhiri diskusi saya pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.